Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wijaya Septiandi. Di sini saya akan menjelaskan video tentang layanan BK pada bidang sosial. Bullying. Apa sih kira-kira bullying itu ya? Mari kita simak. Pengertian bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal juga sebagai penindasan atau risak, yang mana itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Kasus bullying yang kerap terjadi di dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan hampir setiap sekolah di Indonesia terjadi kasus bullying, meski hanya bullying secara verbal dan psikologis atau mental. Jenis-jenis bullying. Nah, bullying sendiri dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Yang pertama, kontak fisik langsung. Kontak fisik langsung ini misalnya seperti tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki oleh orang lain. Lalu yang kedua, ada kontak verbal langsung. Kontak verbal langsung ini misalnya seperti tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, atau memberi panggilan dengan nama-nama yang aneh. Lalu sarkasme, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, hingga menyebarkan gosip. Nah, yang ketiga ialah perilaku nonverbal langsung. Perilaku nonverbal langsung ini contohnya seperti tindakan melihat dengan sinis, lalu menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, atau mengejek, mengancam, dan biasanya ini disertai oleh bullying secara fisik ataupun verbal. Nah, berikutnya ada perilaku nonverbal tidak langsung. Perilaku nonverbal tidak langsung ini contohnya itu seperti tindakan mendiamkan seseorang, lalu memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, atau sengaja mengucilkan ataupun mengabaikan temannya, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada cyberbullying. Nah, ternyata tindakan bullying ini tidak hanya terjadi di dunia nyata saja, melainkan juga di dunia maya. Nah, cyberbullying ini contohnya itu seperti ialah tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, begitu berupa seperti rekaman video intimidasi, ataupun secara rekaman suara, ataupun lewat chat-chat yang ada di media sosial, seperti contohnya di Instagram, di WhatsApp, di Line, di Facebook, di Twitter, dan sebagainya. Nah, berikutnya ada dampak bullying. Dampak bullying ini dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik itu anak yang menjadi korban bully, anak-anak yang jadi pelaku pembulian, lalu anak-anak yang menyaksikan bullying, hingga sekolah yang ada isu-isu bullying di tempatnya tersebut. Dampak bagi korban bullying. Nah, dampak bagi korban bullying ada bermacam-macam. Di antaranya ialah korban akan merasa takut untuk datang ke sekolah, kemudian sering absen dan bolos sekolah. Lalu yang ketiga, bisa berakibat rendahnya prestasi akademik siswa di sekolah
akibat terus-menerus dibully. Lalu berikutnya bisa mengakibatkan menurunnya skor tes kecerdasan atau IQ dan kemampuan analisis siswa itu sendiri. Lalu berikutnya bisa sering terlihat ada luka-luka ataupun memar pada tubuh korban, dan yang paling parah itu dapat menyebabkan korban bunuh diri akibat stres karena terus-menerus dibully. Sementara dampak bagi pelaku akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, lalu cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, memiliki tipikal orang berwatak keras, mudah marah dan impulsif, toleransi yang rendah terhadap frustasi, memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya. Nah, dengan melakukan bullying, pelaku itu akan beranggapan bahwa mereka memiliki kekuasaan terhadap keadaan. Dan jika ini dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi, maka perilaku bullying ini dapat menyebabkan terbentuknya perilaku lain berupa kekerasan terhadap anak dan perilaku kriminal lainnya. Sementara dampak bagi siswa lain yang menyaksikan aksi bullying ini atau bystanders ialah jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying itu adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan si penindas atau pelaku bullying karena takut akan menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun. Dan yang paling parah, mereka mungkin merasa tindakan bullying ini tidak perlu dihentikan. Solusi untuk mengatasi permasalahan bullying ini. Nah, beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi bullying meliputi program pencegahan dan penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitasi. Yang pertama, untuk pencegahan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, dimulai dari anak, keluarga, sekolah, dan sekolah. Nah, yang pertama, pencegahan melalui anak dengan melakukan pemberdayaan kepada anak agar yang pertama, anak itu mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying. Lalu yang kedua, anak itu mampu melawan ketika terjadi bullying kepada dirinya. Lalu yang ketiga, anak itu mampu memberikan bantuan ketika melihat ada terjadi bullying, yaitu mungkin melerai atau mendamaikan, mendukung teman dengan mengembalikan kepercayaannya, melaporkan kepada pihak sekolah, orang tua, ataupun tokoh masyarakat. Nah, yang kedua, pencegahan melalui keluarga, yaitu dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan. Antara lain, yang pertama, menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama. Lalu yang kedua, memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga. Yang ketiga, membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan si anak itu, serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi. Lalu yang keempat, mengajarkan etika terhadap sesama atau menumbuhkan kepedulian dan sikap menghargai anak itu, lalu memberikan teguran mendidik jika anak melakukan kesalahan. Dan yang kelima, mendampingi anak dalam menyerap informasi, terutama dari media-media seperti media televisi, internet, dan media elektronik lainnya. Nah, yang terakhir ialah pencegahan melalui sekolah. Sekolah bisa mencegah terjadinya perilaku atau kasus bullying di sekolahnya itu dengan cara diantaranya ialah merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bullying itu tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti bullying. Terus yang kedua, membangun komunikasi efektif antara guru dengan para murid-murid yang ada. Lalu yang ketiga, mengadakan diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully
di sekolah itu. Kemudian yang keempat, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif. Dan yang terakhir, melakukan pertemuan secara berkala dengan orang tua ataupun komite sekolah guna menjaga hubungan antara sekolah dengan masyarakat dan khususnya itu kepada orang tua siswa, supaya tidak ada terjadi berbagai permasalahan termasuk kasus bullying ini.